Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifansa Ilhami dan teman saya Farhan Rabial Al-Farizi Mukhtar. Di sini kita akan menjelaskan, hasil aplikasi yang telah kita buat untuk mendeteksi suara bising, pada mata kuliah IoT. Sebelumnya bisa dilihat untuk di dulu itu kita membuat IoT device, yang di mana berfungsi untuk mendeteksi suara bising pada, lingkungan pengguna aplikasi. Oke, yang pertama untuk latar belakang kita, kenapa kita membuat aplikasi ini, karena, dalam era sekarang ini yang semakin maju, Internet of Things atau IoT telah menjadi konsep yang memungkinkan perangkat dan sistem terhubung dengan internet untuk berkomunikasi dan berbagi data, yang di mana hampir seluruh, aplikasi ataupun, alat-alat digital lainnya itu sudah menggunakan, IoT gitu. Nah, terus yang kedua, dengan adanya tingkat kebisingan, semisal kita lagi tidur atau konsentrasi dan memiliki resiko yang sangat tinggi untuk pendengaran suara sehingga bisa membuat pengguna atau orang-orang tuh menjadi lebih stres. Nah, di sini kita juga membuat aplikasi ini agar bisa mengetahui, si pengguna apakah suara di sekitar tuh masih, bisa didengar atau sudah mencapai kebisingan yang sangat maksimal. Yang ketiga, adapun, analisis yang dilakukan, nantinya yang di mana bisa dilihat juga dari aplikasi kita, itu ada sebuah parameter berupa warna yang di mana ada tingkat dari suara yang paling tidak bising sampai suara yang paling bising untuk didengar. Dan akan juga memberikan, wawasan yang berharga kepada pengguna, pemerintah dan badan pengatur untuk mengurangi kebisingan yang, berlebihan, gitu. Selanjutnya, hasil yang diinginkan dari, aplikasi kita ini, yang pertama memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan aplikasi yang di mana, kita juga ingin pengguna bisa menjalankan aplikasi yang telah kita buat dan bisa digunakan, untuk masa yang akan datang. Dan yang kedua, pengguna bisa mengetahui seberapa bising suara pada lingkungan pengguna. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana caranya, itu dengan melihat parameter berupa warna. Apakah suara yang dihasilkan atau yang dideteksi ini sudah sangat bising atau masih, tidak terlalu bising. Adapun diagram yang kita buat, itu yang pertama ada smartphone, terus ada mikrofon, ada aplikasi, ada analisis suara bising, dan terakhir ada hasil. Yang di mana smartphone ini kita membuat aplikasi, yang bisa diakses menggunakan smartphone, itu Android, yang di mana pada tahap ini smartphone menjadi media utama untuk menyimpan, atau mendeteksi suara menggunakan mikrofon. Nah, setelah smartphone ini, itu ada kedua ada mikrofon yang di mana tadi juga sudah disinggung sebelumnya. Di mana mikrofon ini, bisa digunakan eksternal ataupun internal dari smartphone untuk mendapatkan suara bising yang ingin, dideteksi, suaranya, seperti itu. Terus yang ketiga ada aplikasi yang di mana, kita berharap juga aplikasi ini bisa mendeteksi kebisingan-kebisingan yang dihasilkan dari suara-suara yang ada. Terus yang keempat, untuk menganalisis suara bising, itu kita lebih melihat, melakukan analisis suara yang dideteksi menggunakan aplikasi untuk membantu pengguna. Eee, Cara menganalisisnya mungkin lebih ke yang awal tadi juga, kita bisa mengetahui apakah suara yang dihasilkan, di sekitar pengguna ini, sudah melebihi batas atau belum. Dan yang terakhir itu hasil, yang di mana hasil ini akan menghasilkan hasil suaranya berupa satuan dB, di mana semakin satuan semakin besar maka suara itu, sangatlah berisik dan bising. Oke, selanjutnya ada algoritma codingan yang kita buat, mungkin bisa dijelaskan oleh Farhan. Oke, di sini kita ada algoritmanya. Di sini kita menggunakan sound pressure level extension. Itu. Jadi kita di aplikasi ini, jadi setelah kita launch aplikasinya, di situ akan meminta akses untuk mikrofon.
Dan setelah diberikan akses nanti ada algoritmanya, yaitu if desibel lebih dari sama dengan 30, jadi noise statusnya no risk dan dia akan berwarna biru, dan else if-nya lagi lebih dari sama dengan 70, dia itu normal dan warnanya green atau hijau. Setelah itu lebih dari sama dengan 85 itu dia warnanya medium, noise statusnya medium, dan colornya itu warnanya yellow atau kuning. Setelah itu lebih dari sama dengan 20 itu udah masuk status yang risk, itu colornya itu orange, dan masuk ke yang color yang else if ke 120 plus, itu else if lebih dari 120 itu udah masuk ke extremely high, itu masuknya color marun. Jadi di sini ada kesalahan algoritma coding yang bagian else if 120 dan noise statusnya hidden damage ini salah algoritmanya gitu. Dan setelah itu udah masuk NF. Oke, selanjutnya work. Nah, di sini saya akan mendemokan langsung aplikasinya yang udah dibuat. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Tapi agak Jadi blur sih, Yan. agak blur ya? Bentar. Mungkin bisa dari pas aplikasi dibuka aja. Ini aplikasinya. Yang ini. Jadi setelah kita masuk aplikasinya itu ada sound detector, allow to record audio. Terus kita allow. Nah, habis kita allow, kita akan masuk ke aplikasinya ini. Nah, jadi di aplikasi ini sesuai algoritma yang tadi, itu dia ada meternya ini, desibelnya ada meternya. Kalau hijau itu berarti dia normal, kalau dia kuning itu medium, kalau biru itu kalau lagi hening itu no risk tuh gitu, di bawah 30. Nah, kalau dia 120 itu dia bakal ke warnanya orange gitu. Dan ini akan mengikuti terus selama dia mendeteksi ada suaranya menggunakan mikrofon dari handphone ini gitu. Terus di sini ada kekurangannya juga. Di sini kita cuma bisa mendeteksi, nggak bisa record suaranya gitu. Dan setelah itu ada kekurangannya juga dari extension ini yang kita pakai, itu akurasinya itu berbeda dengan device yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada misalnya kita memakai mikrofon yang bagus atau mikrofon eksternal, itu akurasinya akan lebih tinggi lagi gitu. Kalau misalnya kita menggunakan mikrofon internal dari bawaan handphone ya, itu akurasinya akan turun gitu. Oke, next Bob. Oke. Untuk demo segitu. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan tuh, yang pertama, aplikasi yang kita buat ini hanya bisa mendeteksi suara kebisingan, yang dimana tadi sudah disebutkan oleh Farhan, dari parameter-parameter yang disebutkan, seandainya dia berwarna biru, maka dia itu adalah no risk, yang dimana suaranya sangat amat kecil untuk bisa dinyatakan suara ini mengganggu gitu. Dan seterusnya sampai tadi warna paling terakhir itu ada red, yang dimana itu extremely high, yang dimana suara itu sudah sangat besar
sudah sangat mengganggu dan bisa, mengganggu juga, ke telinga kita. Terus yang kedua tadi juga sudah dijelaskan akan muncul warna yang bisa menjadi parameter seberapa bising suara yang dideteksi oleh aplikasi. Mungkin tambahan juga, kesimpulan juga, di mana, eee, mikrofon yang digunakan juga bisa berpengaruh pada aplikasi ini. Bukan semakin ya, kayak mikrofon eksternal mungkin bisa mendeteksi suaranya lebih bagus dan, lebih mendapatkan hasil yang lebih maksimal, seperti itu. Oke, mungkin sekian saja, presentasi yang bisa kami sampaikan dari demo aplikasi, penjelasan procedure code, latar belakang, dan lain-lainnya. Mungkin, kurang lebihnya mohon dimaafkan, masih banyak kurangnya juga dari aplikasi ini, karena kita juga sudah nyoba-nyoba, tapi emang, tidak bisa menyimpan data suaranya dan tidak bisa merekam juga. Mungkin sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.